Malas itu maksudnya apa sebenarnya? Tujuan positifnya malas apa? Tujuannya saya malas apa? Ya karena capek dong, bener nggak? Iya, 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 benar-benar coach. Ya kan? Karena capek ya, salah satu lah ya. Karena capek jadi males. Tapi supaya nggak capek gimana? Mau healing? Ya jadi gimana? Ya sekarang malasnya jangan sekarang, Mbak. Malasnya ntar akhir bulan pas Iya, healing gitu. benar-benar. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas nih tentang mungkin bisa dibilang sindrom kali ya, Monday Blues gitu. Kenapa sih kalau misalkan hari Senin itu selalu kita tuh nggak semangat gitu? Nah, itu alasannya apa? Dan sebenarnya bisa nggak sih kita mensiasati supaya ya hari Senin harus tetap semangat gitu? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adi Winata. Halo Coach Adi, apa kabar nih Coach? Halo Vika, apa kabar? Kabar Sehat-sehat luar ya, biasa. sehat-sehat ya coach ya. Sehat pasti. Itu yang mahal sekarang ya, sehat. Iya nih coach, apalagi polusi gitu ya coach ya di sini coach. Kalau Masker misal dong, masker dong. iya nih coach. Kalau misalkan di Makassar gimana nih coach? Polusi juga nggak nih coach? Di Makassar mendingan, nggak separah Jakarta, tapi ya tetap lah, karena kan kendaraan makin padat juga ya. Iya Jadi iya. ya tetap harus hati-hati sih. Tapi ya paling nggak di sini masih bisa lihat langit yang biru gitu, Kalau di sini malah setiap hari kayak kelihatan mendung gitu coach. Kalau misalkan di abu-abu ya. Jakarta. Iya iya coach. Apalagi masuk Senin ya, wah Monday bluesnya bukan jadi blues ya, Monday grace jadi. Jadi meleot ya coach ya. Kayak Iya, semangat gitu. Oke yoi coach, yoi. aku langsung ke poinnya aja nih ya coach ya. Boleh. Oke. Nah, aku mau tanya nih, Coach, kalau misalkan kita udah kerja nih ya, Coach, ya, 5 Hmm. hari gitu, full 5 hari. Nah, kalau misalkan weekend, kita jadi seneng nih, Coach. Tapi setelah weekend, apalagi di hari Senin gitu ya, Coach, ya, wah, rasanya males banget nih, Coach. Nah, sebenarnya tuh bisa nggak sih, Coach, kita mensiasati diri gitu, Coach, untuk ya biar Senin harus tetap semangat gitu, Coach. Gimana tuh, Bisa Coach? banget. Bisa banget. Simple caranya, nggak usah kerja. Oh ya, benar-benar, Coach. Tapi Gak kan ada nggak bisa, pemasukan kita tapi nggak bisa Coach gitu nanti, kan. Coach. Iya, Kan iya. harus hidup ya, harus tetap kerja dong. Nggak mungkin nggak Iya, kerja iya, ya. iya, benar, Coach. Ya, benar ya Vika, banyak orang mengalami apa yang disebut oleh para banyak orang Monday Blues namanya ya. Monday Blues ya, Coach ya. Oke. Ya, masuk Friday kan, wah semuanya pada ngomong Thank God it's Friday gitu ya. Iya, Wah, benar. 2 hari kemudian, ya Senin gitu ya. Lemes Wajar-wajar gitu. itu. Iya, itu banyak terjadi ya. Penyebabnya macam-macam sih, tapi kalau menurut aku penyebab utama karena dia itu si orang yang berpikir begitu itu nggak bisa enjoy dalam pekerjaannya gitu. Nah, kalau dia bisa enjoy, tentu saja kan nggak masalah mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama aja gitu ya. Apalagi kalau karyawan mungkin kan Jumat paling nggak mungkin ada beberapa ke Indonesia beberapa ada yang masuk Sabtu ya. Kalau karyawan kan Jumat sampai Sabtu ya udah selesai kerjaan dia. Tapi kalau pebisnis kan ini kita bicara secara umum kan, bukan cuma spesifik karyawan. Tapi kalau pebisnis kan nggak ada tuh, nggak ada Senin, nggak ada apa namanya, nggak ada Jumat, nggak ada Minggu, biasanya kerja juga gitu. Jadi buat mereka nggak ada tuh Thank God it's Friday, nggak ada Monday Blues, itu nggak ada. Nah, jadi biasanya yang kena Monday Blues itu biasanya karyawan gitu ya. Biasanya umumnya, saya nggak mengatakan pebisnis nggak kena juga sebenarnya, tapi nggak banyak ya, karena mereka kebanyakan ya, apalagi yang buka toko ya Senin sampai Minggu buka toko ya nggak efek kan, nggak ada efeknya buat mereka kan. Iya, iya. Nah, kalau karyawan sih, kalau dari saya sih ada 5 tips untuk menghadapi Monday Blues ya. Apa aja tuh, Ya Coach? langsung aja, Vika ya, Iya, langsung iya. aja ya. Oke, yang pertama harus ngerti dulu goalnya kerja gitu ya. Betul. Kan banyak karyawan kan kerja, maksudnya kerja asal kerja. Maksudnya gimana? Yang penting saya dapat duit gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya, ya kan? Tapi ya harus ngerti goalnya. Kalau memang itu ya goalnya cari duit. Nah, Oke. kalau sudah tahu goalnya cari duit, akibatnya apa? Kan kepalanya akan ngomong, ya nggak masuk, nggak dapat duit, ya kan? Hmm. Tapi kalau menurut saya, kalau motivasi atau goalnya hanya mencari duit itu biasanya gampang, masih tetap mudah atau gampang kena Monday Blues. Karena ya saat pada sampai level tertentu duit itu nggak bisa memuaskan ya, cuma bisa mencukupi. Nah, jadi tips yang pertama saya cari goal yang lebih dalam gitu loh. Duitnya untuk apa? Misalnya secara pribadi gitu loh.
saya kerja cari duit, ya tentu saja ya semua orang perlu duit ya, tapi duitnya untuk apa? Misalnya contoh misalnya ya menghidupi keluarga, misalnya yang sudah berkeluarga atau yang masih single mau nikah ya ditabung buat nikah. Jadi itu semangat kerjanya. Oh, ada purpose-nya gitu loh. Ya, bukan cuma goal. Jadi goalnya harus dirubah menjadi purpose gitu loh, ya. Kalau yang masih single belum punya ini ya udah nggak terserah, cari purpose buat dia. Ya untuk ditabung kasih orang tua atau menghajikan orang tua, apapun lah. Cari purpose dari duit tersebut. Nah, itu tips yang pertama, Vika. Oke, good. Kalau ditanya gini loh, kalau saya mencapai goalnya itu atau duitnya, kenapa gitu loh? Jadi kepikiran buat dia, kenapa kalau dapat duitnya atau ini buat apa? Purpose-nya untuk apa? Dan kalau saya capai purpose-nya, gimana gitu? Saya seneng dong pasti ya. Nah, kalau sebaliknya kalau saya tidak mencapai purpose-nya, ya harus dibalik lagi kan. Jadi pertanyaan ya dan tidak. Kalau mencapai, gimana? Kalau tidak mencapai, kira-kira akibatnya apa buat saya? Nah, itu jadi kita kepikiran memotivasi diri kita, saya harus mengejar atau saya harus menghindari sesuatu gitu loh. Lari dari sesuatu. Jadi ini kalau di NLP namanya towards and away from gitu. Kalau misalkan tadi kan kita harus ini ya coach ya, harus punya tujuan gitu coach. Apalagi kalau misalkan yang single kan sekarang kan masih pengen healing gitu ya coach ya, self reward apa-apa tuh healing gitu ya coach ya. Nah pasti kalau misalkan buat teman-teman yang kalau misalkan Seninnya itu nggak semangat, nah kalian harus punya tujuan, apalagi kalau misalkan akhir bulan biasanya kan suka healing gitu ya coach ya. Nah pasti teman-teman jadi tambah semangat tuh kalau misalkan punya tujuan buat healing atau buat membahagiakan keluarga gitu ya coach ya. Yes, betul. Healing juga itu purpose. Jadi nggak apa-apa gitu. Intinya jangan cuma sekedar duitnya aja. Duit itu diartikan purpose-nya buat saya apa? Untuk healing, untuk apa? Itu loh. Oke, siap coach. Kalau yang kedua apa nih coach? Yang kedua, gampang. Yang kedua ini Monday Blues itu bisa terjadi kenapa? Karena banyak pikiran negatif yang muncul di hari Senin pagi. Wah males nih, gue males nih gitu ya. Wah hari ini masuk gue diomelin bos lagi nih, misalnya gitu ya. Apapun lah ya pikiran negatif. Nah pakailah teknik NLP yang namanya reframing. Nah, reframing apa? Merubah pikiran negatif kita menjadi positif. Dipositifkan pikiran kita. Ya, misalnya contoh, wah gue dapat marah nih sama bos ini gara-gara minggu lalu. Diberubah jadi positif. Caranya gimana sih coach merubah marahin itu menjadi positif? Ya dilihat dari niat baiknya, tujuan baiknya si bos. Kenapa dia mau marahin kita, ya kan? Nah, cari niat baiknya. Misalnya nih, contoh niat baiknya, gue memang kena marah, tapi bos memarahi demi kebaikan gue, supaya gue improve, supaya saya lebih baik lagi dalam pekerjaan saya. Karena itu saya perlu belajar dari pengalaman ini. Nah, itu kan menjadi positif, jadi sesuatu yang positif. Ya, kalau lebih dilanjutkan lagi, karena itu apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini. Nah, itu merubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Oke. Yes, jadi di reframing gitu loh ya. Apalagi ya, malas misalnya. Aduh, malas nih hari ini. Nah, hubungkan dengan goal yang ini, di reframing dan hubungi. Kalau gue malas, gue bisa healing nggak akhir bulan? Misalnya. Nggak bisa. Jadi malasnya hilang dong. Gitu ya, di reframing ya, menjadi sesuatu yang positif. Ya, kalau malas sih harus dibungkam sama goalnya sih ya. Kan malas itu maksudnya apa sebenarnya? Tujuan positifnya malas apa? Tujuannya saya malas apa? Ya karena capek dong, bener nggak? Iya benar coach. Ya kan? Karena capek ya salah satu lah ya. Karena capek jadi malas. Tapi supaya nggak capek gimana? Mau healing ya. Jadi gimana? Ya sekarang malasnya jangan sekarang, Mbak. Malasnya ntar akhir bulan pas healing gitu. Sekarang kerja dulu gitu. Ya, jadi di reframing ya. Jadi yang pertama cari goalnya dan purpose-nya, yang kedua reframing gitu. Oke coach. Oke langsung aja coach, yang ketiga apa nih coach? Oke, yang ketiga itu lebih gampang lagi. Ini simple banget. Minimal Senin pagi lah apa? Exercise. Exercise, oke. Exercise, ini simple banget. Exercise nggak usah yang berat-berat, ya. Stretching aja. Kenapa? Karena di NLP itu dikatakan pikiran dan tubuh itu satu sistem. Ya, jadi maksudnya gimana? Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tubuh. Makanya kenapa Mondays Blues, karena kita berpikir, oh senang lagi nih, badan kita jadi lemes, badan kita jadi males gitu. Caranya membalik apa? Jadi kita balik alirannya. Kalau tadi alirannya dari pikiran menjadi
mempengaruhi tubuh. Sekarang kita membalik, kita gunain tubuh mempengaruhi pikiran. Caranya ya tubuhnya jangan males, tubuhnya ya, exercise, Biar stretching. semangat pagi gitu ya coach ya. Yes, exercise-nya nggak usah aneh-aneh, nggak usah yang sampai gimana pull up lah, push up kalau mau ya monggo silakan nggak Capek apa-apa. malah itu coach. Nggak jadi Ya nggak kerja. apa-apa kalau ada orang yang biasa setiap hari push up 10 kali ya monggo silahkan gitu. Tapi kalau orang yang atau mau jogging ya silahkan kalau yang biasa jogging. Tapi yang tanda kutip males exercise minimal lakukan stretching lah. Buka tubuh kita ini perlu dibuka ya. Dibuka maksudnya apa? Jangan nunduk gini terus. Kalau tubuh kita nunduk, kita menutup, maka pikiran kita juga akan negatif. Nah, makanya kita harus buka stretching kayak gini ya, stretching apa? Stretching aja sih. Di YouTube banyak kan. Gitu ya coach ya. Iya, olahraga gitu dibuka, aliran darah lancar, akan naik ke otak. Nah, percaya deh, sesimpel itu teman-teman Anda akan lebih positif. Nah, itu yang ketiga, exercise. Kalau misalkan sambil beres-beres kamar gitu coach. Beda. Beda. Ya Sama-sama gerak tuh coach. ya bisa sih ya sambil beres tempat tidur gitu ya. Bisa tapi ya kalau beres tempat tidur kita agak nunduk ya. Intinya sih kita harus agak tegap gitulah, agak membuka diri ya, ya. Kalau saya sih saya paling senang yoga sih ya. Jadi saya biasanya yoga sih gitu. Gitu ya. Tapi jadi nggak usah yang berat-berat sebenarnya. Kalau ada yang mau sampai ngangkat beban apa itu silahkan, nggak apa-apa, itu bagus juga gitu. Oke, Ya. coach. Oke, coach, siap coach. Kalau yang keempat apa nih coach? Penasaran aku nih coach. Lanjut ya, yang keempat ya. Oke. Yang keempat ini lebih teknis ya, lebih teknis ke NLP yang disebut kita pakai teknik namanya anchoring. Nah, anchoring itu anchoring maksudnya gimana? Pernah nggak teman-teman Anda mengalami hari Senin malah semangat gitu? Pernah enggak ada pengalaman gitu? Oh, pernah coach, hari Senin. Oh, pernah tuh waktu kerjain proyek waktu itu Senin saya malah semangat gitu. Nah, ingat pengalaman semangat itu. Diingat waktu itu semangatnya kenapa, gitu ya kan? Oh, karena proyeknya menarik. Nggak apa-apa. Ingat bagaimana semangatnya, bagaimana pikiran Anda waktu itu gimana, bagaimana badannya, bagaimana moodnya ya, bagaimana energinya. Diingat kembali pengalaman itu. Pakai ini sebagai anchoring. Dipakai maksudnya apa? Diingat pengalaman kembali, dikembalikan ke dalam badan kita, dan kita anchoring. Terserah anchoring itu kita memakai satu posisi tertentu, apa titik tertentu ya. Misalnya kita ingat pengalaman, oh waktu itu kok saya pernah semangat kerjain proyek ini, semangatnya gini. Tingkatkan semangatnya, sampai badan juga ikut semangat. Pas semangat di anchor. Di anchor itu maksudnya disentuh lah di sini satu, atau dilakukan sesuatu kayak gini, tak gitu. Nah, habis itu buka, setelah itu coba lagi gitu. Kalau saya gini semangat nggak? Misalnya contoh anchoringnya gini ya. Jadi setiap kali ketemu orang, halo, jadi otomatis semangat gitu. Nah, itu namanya anchoring gitu. Atau kalau nggak mau yang terlalu obvious gitu, bolehlah pegang misalnya semangat. Anchoring itu maksudnya kita taruh di titik tertentu anchornya, atau di posisi tertentu. Bisa gini ya. Jadi kalau teman-teman Anda melakukan ini, coba perhatikan anchornya muncul lagi nggak. Nah, ini sangat teknis ya teman-teman, ini memang NLP banget ya. Tapi yang paling titik penting dari energi ini, anchoring ini adalah apa? Pengalaman semangatnya itu dikembalikan dulu. Harus diingat dulu, kembali waktu itu siang kah, malam kah, di mana saya ya waktu itu semangatnya bukan kerja proyeknya ya, misalnya kan alasan proyek. Semangatnya waktu itu di momen apa? Di situasi seperti momen yang spesifik di mana? Pada saat itu kok saya pas duduk di meja, entah kenapa waktu itu tiba-tiba saya semangat banget. Iya, kenapa? Karena saya teringat proyek ini gini. Ya udah, ingat berarti duduk di meja mana? Di mejanya ada apa? Kembalikan film, tanda kutip, kembalikan informasi film itu di kepala Anda kembali, kemudian di anchor gini atau terserah gini atau begini, terserah. Pilih salah satu aja. Misalnya contoh gini. Ya, di anchor jadi habis itu dibuka, coba lagi. Muncul nggak semangatnya? Kalau dicoba anchor gini belum muncul semangatnya, coba lagi, bayangin lagi lebih dalam lagi. Waktu itu sama siapa? Ada siapa? Oh, sendiri aja, ya udah nggak apa-apa. Waktu itu jam berapa? Pagi, ya pasti pagi lah baru masuk kerja ya. Di kantor di mana, di meja mana, mejanya ada apa, dipikirin kembali semua semangatnya bagaimana, dibesarkan semangatnya, dimakin besarkan semangatnya, terus di anchor.
Harus Itu spesifik berarti akan ya coach ya. bener harus spesifik, Oke, oke. tapi yang dikejar semangatnya ya, Betul. dikejar semangatnya. Itu. Nah, kalau sudah Oh. anchor gitu, dicoba deh minggu depan hari Sabtu pagi-pagi setelah exercise, coba gini. Coba Cobain gitu ya muncul. coach ya. Ah, Kalau ah. kalau itu tuh sama kayak mirip-mirip meditasi nggak sih coach? Maksudnya kayak kita membayangkan, Wah, terus kita relax, terus kita bayangin lagi, terus kita relax. beda, Beda beda. berarti ya coach ya. Oh, Beda oke. meditasi untuk merileks ya, dari dalam gitu ya menenangkan. coach ya. Nah, jangan meditasi hari Senin, ntar malah munculnya malas. Malah tidur ya coach ya. Iya, terlalu rileks malah nggak kerja. Meditasi ya boleh lah, meditasi pagi hari supaya ngurangi stres ya boleh aja. Oke, Gitu coach. ya. Tapi ini yang dilakukan setelah meditasi. Bangun pagi meditasi dulu. Nah, ini Oke, anchoringnya oke. setelah itu. Nah, itu yang keempat, anchoring. Gitu. Nah, kalau yang kelima apa nih coach? Yang kelima atau yang terakhir, tips yang terakhir untuk menghadapi Monday Blues, ini lebih simpel lagi nih. Ini Apa menurut tuh? saya ini paling simpel. Yaitu apa? Simpel banget. Afirmasi. Udah. Afirmasi apa? Ya pakai afirmasi masing. Ya. Misalnya cari ya yang berhubungan dengan goal itu ya, berhubungan dengan goal Anda. Misalnya mau healing, saya bekerja untuk healing. Nah, nggak apa-apa. Jadi saya tetap masuk kerja, tetap semangat kerja supaya pada akhir bulan bisa healing misalnya. Memang kelihatannya sangat klise ya, healing itu sangat simple. Makanya kalau anjuran saya sih cari purpose yang lebih kuat ya. Ya, untuk awal-awal healing masih oke, untuk kerja untuk healing masih oke, tapi setelah jalan 2 3 4 5 bulan biasanya itu Harus lebih besar kekuatan lagi gitu ya coach ya. kekuatan goal healing itu akan berkurang gitu loh. Karena kita udah terbiasa dengan healing. Jadi kalau menurut saya sih untuk purpose atau goal ya, cari yang lebih penting lah ya dari healing ya. Untuk mulai dengan awal untuk healing nggak apa-apa ya. Misalnya ya afirmasi. Saya bekerja dengan niat baik mau menghajikan orang tua. Oke. Kalau saya bisa menghasilkan menghajikan orang tua, saya merasa begini. Nah, itu afirmasi diulang-ulang. Melakukan afirmasi. Afirmasi gitu ya coach ya berarti ya. Yes, self affirmation ya. Jadinya kita di Senin pagi, ya afirmasi sih tidak harus dilakukan Senin pagi ya. Kalau anjuran saya sih setiap pagi malah ya. Setiap hari, Supaya setiap saat juga, gitu ya coach ya. yes, setiap hari juga semangat gitu ya. Atau mau yang simple misalnya Monday is money day. Itu boleh kan? Ya boleh kan Monday, kalau Friday kan fun day ya. Monday is money day. Jadi Every day is money day. Oke, mau every day is money day boleh, nggak apa-apa. Oke, Jadi coach. afirmasi apapun afirmasi yang cocok buat teman-teman ya pakai aja gitu. Ya, jadi yang kelima atau yang terakhir simpel banget afirmasi. Gitu. Oke coach, Dah. makasih banget nih coach untuk sharing-sharing kita kali ini cara menghadapi Monday Blues gitu ya coach ya. Jadi biar Senin tuh tetap semangat lagi nih coach. Tuh. Oke coach Adiwinata, makasih ya coach ya. Oke, sama-sama. Akhir kata dengan aku Vika dan saya Coach Adiwinata dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.